Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Tell You Muslim, perkenalkan aku Mia. Aku Nadia. Di sini kita sebagai host di acara podcast Mapan Dulu Atau nikah dulu ya. Nah teman-teman, siapa sih yang relate sama topik ini? Kalau aku sih udah penasaran banget ya, karena kita sekarang mengundang siapa nih? Narasumber yang Super duper berpendidikan, inspiratif, cantik-cantik pastinya ya. Dia juga salah satu ketua BPM di prodi kita SIKC ini. Dan yang satunya lagi sebagai apa tuh? Anggota HIPMI ya. Wah keren ya, pastinya super duper sibuk. Oke, mumpung mereka ada kesempatan, langsung saja kita panggilkan ke Nafsul Izzati dan Aprila Cahya. yeay, masuk. Halo Kak Nafsul Izzati dan Kak Aprila. Alhamdulillah. Ada yang minum dulu mungkin? Oh, terima kasih. Capek ya? Abis dari mana nih kira-kira, kayak abis sibuk-sibuk gitu? Iya sih, kebetulan habis dari ada rapat. Oh ada abis rapat ya? Kalau kakak gimana nih? Sama sih, kita juga tadi barengan. Oh kakak ini sumpah sih, kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa? Aku penasaran deh. Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini karena mau semester baru ya, jadi fokus ke akademik. Oh gitu. Cuman emang tanggung jawab sebagai ketua BPM itu kan berat ya. Berat gitu. banget ya pastinya ya. Jadi butuh healing dikit ya di Iya, podcast ini tentunya. Betul Kita banget. berbincang-bincang. Kalau Kak Aprila ini gimana nih? Kalau aku fokus sama tugas sih ya, karena kan udah mau libur juga nih. Terus aku sebagai dipilih sebagai wakil ketua di salah satu proker HIPMI. Jadi aku fokus ke situ juga. Jadi benar-benar sibuk tapi sambil healing ya di podcast kali ini. Nah, kira-kira kakak udah tahu belum ini topik podcast yang bakal kita angkat nih apa? Aduh, Belum tahu belum nih. tahu Belum nih. tahu. kita ya. Langsung spoiler aja nggak topiknya apa? Langsung spoiler aja nggak kira-kira karena dia? Apa tuh Kak topiknya? Topiknya ini cinta versus finansial. Berat gak? Berat untuk seorang gengsi itu berat sih. Tapi relate ya, Relate banget nih. sih. Dan ya teman-teman, ikutin ya rangkaian podcast kita dari awal sampai akhir, karena ini bener-bener bakal menjadi podcast yang seru. Pokoknya gong banget deh, bakalan penasaran banget, dan ilmunya yang dari kakak-kakak ini bakalan bermanfaat. Pokoknya Oke, langsung aja ya. Aku penasaran nih. Kira-kira ya, sekarang kakak umur berapa nih? Aku penasaran dulu. Aku tanya dulu ya. Kakak umur berapa? Aku umur 21. Wah, kalau Kak Aprila 20? 20. Waduh, udah siap banget buat merit gak sih? Wah, emang Udah. umur lagi matang-matang. Umur lagi mencari cinta. Tapi nih ya, kira-kira kan kakak lulus kira-kira 2 tahun lagi kan? Iya. 2 tahun lagi kira-kira untuk lulusan. Nah, abis lulus tuh mau nikah dulu gak sih? Abis Kalau lulus mau nikah nggak? kalau mau nikah pasti ya, tapi kalau untuk lulus langsung nikah tuh kayaknya enggak deh. Enggak, berarti bakal ada gap berapa tahun tuh? Aduh, aku kayaknya bakal berusaha memapankan diri aku. Kapan? Gimana tuh caranya? Tapi belum, aku nanya dulu ke Aprila. Kalau Kak Aprila tuh abis lulus mau langsung nikah atau ngapain dulu, atau S2 dulu atau kerja dulu? Sebenarnya aku tuh bisa lanjut S2 dulu, tapi sambil nikah juga. Wah, sambil nikah. 20 tahun ya, berarti 2 tahun lagi 22 ya? Iya. Waduh. Kira-kira kakak ada target nikah nggak nih? Kalau target nikah sih mungkin kisaran 25 ke atas ya, karena itu kita tuh udah dewasa pemikirannya. Secara ya Umur? secara umur juga udah mateng lah. Nah, Kalau aku yang kayak tadi sih, aku tuh nggak punya target nikah, tapi kalau misalnya bisa secepatnya. wah. Berarti juara di depan mata langsung gaspol. Tapi nih, kan aku tadi kan tadi kakak nge-mention umur 25 tuh udah dewasa secara usia. Nah, kira-kira apa tuh proses yang bikin umur 25 tuh kerasa dewasa menurut kakak? Dari experience-nya ya, pengalaman, terus bisa kamu kayak kerja kayak gitu kan dapat experience yang banyak. Jadi kamu tuh punya pengalaman yang lebih daripada orang-orang di umur sebelum 25. Dari situ mungkin bisa membentuk pikiran yang lebih matang, juga kepribadian yang lebih baik.
Oh gitu ya. Kalau Kak Aprila sendiri gimana menurut Kak Aprila? Aku setuju sih soal tanggung jawab itu yang tadi dibilang sama Kak Iza. Tapi kalau soal mapan sempurna itu kita nggak akan nikah gitu menurut aku. Oh gitu ya. Jadi ini agak sedikit pro dan kontra ya. Kalau Kak Iza itu mentingin mapan dulu, kalau Kak April jalanin dulu aja sambil mapan gitu ya. Tapi kayaknya definisi mapan per orang itu beda-beda ya. Menurut kakak tuh mapan tuh seperti apa sih? Mapan itu ketika kamu tuh udah punya semua yang kamu, nggak semua sih, kayak punya beberapa wishlist yang kamu pengenin, terus juga kayak secara finansial kamu tuh udah bisa dapetin apa yang kamu pengen gitu. Oh gitu ya. Kalau kakak kurang lebih sama sih, secara finansial kalian cukup, kalian dapat bertanggung jawab atas diri kalian sendiri dan kalian bisa megang value diri kalian gitu. Tapi gimana nih menurut kakak? Jadi aku pernah baca artikel, nah di situ tuh ada kasus ya tentang anak kecil yang jualan kue klepon, tahu nggak? Pernah denger nggak kasusnya? Ya pokoknya aku ceritain aja. Jadi ada anak kecil, mungkin umurnya belum 5 tahun ya, belum genap 5 tahun, tapi dia tuh udah jualan klepon di pinggir jalan. Dia tuh nggak bisa ngitung jualannya, bahkan dia tuh nyiukin makanannya tuh nggak bisa gitu. Itu pasti dampak atau resiko, dampak buruk dari orang tuanya, perbuatan orang tuanya. Betul. Nah itu ciri-ciri yang nikah dulu baru mapan kan Kak? Betul sekali. Nah menurut Kakak gimana sih cara menghadapi generasi-generasi kayak gitu di masa yang akan datang? Ya kan minimal mapan itu nggak harus sempurna kan, mapan Iya, ya benar. mapan. Tapi gimana sih cara ngadepin pemikiran-pemikiran orang tua atau generasi yang kayak gitu? Yang anak itu kalau banyak anak banyak rezeki kalau nggak salah ya katanya. Aduh itu secara akademik emang harusnya dididik ya dari orang tuanya ya. Karena balik lagi mereka itu nikah di saat experience mereka tuh belum ada. Pengetahuan mereka belum ada. Mereka pikir nikah itu cuma sekadar hidup bersama punya anak gitu ya. Padahal banyak tahu yang harus dipersiapkan dari segi ekonomi. Nggak mungkin kan kalian mau makan cinta doang. Betul sih. Jadi benar-benar harus ya kalau punya anak tuh kita harus nafkahin sampai akhir sampai mati. Itu tanggung jawab kita, Bener gitu. banget. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua gitu sebelum mempunyai anak harus memakan seluruh experience yang ada di dunia ini. Benar Ya, sambil sekali. ya meskipun nggak sempurna tapi setidaknya at least mapan dan bisa menafkahi ya. Betul. Terus kalau karena dia mau angkat kasus apa nih, yang kasus dari Mulyadi yang punya 11 anak itu, tahu nggak? Oh iya, Iya itu. Nah gimana coba tanyain nih kalau ke salah satu kakak narasumber ini bener-bener pasti ilmunya ngilmu banget nih. Kalau menurut kakak gimana tuh tentang kasus itu? Kasus apa tuh? Yang dari Mulyadi yang katanya takdir Allah punya anak 11 itu. Wah. Jujur aku kesel sih. Aduh. Izin. Sebenarnya kalau cinta tuh bikin orang berjuang ya. Tapi kita tuh harus ada kerjasama dan kontribusi sama diri kita juga sih untuk kita tuh mendidik anak gitu. Makanya walaupun kita nggak mapan sempurna, setidaknya kita punya pengalaman atau punya Tanggung tanggung jawab gitu. Ya minimal bisa menafkahi ya. Iya nggak sih, minimal kalau kita brojol nih satu anak, ya kita udah siap dalam hati kita, seluruh jiwa kita, bahkan duit kita tuh udah siap sampai mati pun dia tanggung jawab kita ya kan. Benar sekali Kak. Jadi tetap kita balance antara mapan atau cinta dulu, tapi intinya tanggung jawab gitu. Betul. Nah kalau kakak sendiri background keluarganya gimana? Background keluarga aku bebas sih, maksudnya tidak menuntut kamu harus nikah muda atau nikah lama gitu. Selagi kamu udah siap secara mental dan finansial, boleh langsung dibawa ke keluarga. Waduh. Kalau Kak Abdul gimana nih? Jujur aku sama sih sama Kak Iza ya, cuman lebih ke kayak kalau misalnya cepet nikah tuh lebih cepet kalau misalnya disuruh Udah cepet punya cucu. iya pengen cepet dapet Punya cucu momongan. gitu. Oh gitu ya. Cuman kalau misalkan menurut pendapat kakak, kalau ada orang tua yang ngejodohin anaknya tapi orang tuanya tuh tahu gitu bahwa anak sendiri tuh belum mapan secara finansial atau secara kecerdasan atau secara tanggung jawab lah, belum ngerti, itu menurut pendapat kakak gimana tuh? Kalau menurut pendapat aku sendiri itu harus dari anaknya yang menegaskan ya. Kalian tuh harus punya pendirian sama hidup kalian, soalnya yang bakal ngejalanin nikah itu kan bukan orang tua ya. Betul. Itu
yang bakal menjalani nikah itu kita. Jadi pilihan sendiri, bener. Jadi kalau kalian dijodohin dan kalian belum cukup secara mental dan finansial, buat apa gitu? Betul sih. Jadi Jadi nyusahin diri sendiri gitu ya Kak ya. banget. berarti nggak apa-apa ngelawan orang tua. Sebenarnya bukan ngelawan ya, ngelawan bukan dong. kita memberikan pengetahuan, arahan ya, gitu. arahan Iya, betul, pengetahuan betul. lagi ke orang tua. Tapi kalau misalkan anak-anaknya tuh nggak berdaya atau tidak bisa mempertegas atas harga dirinya sendiri tuh gimana menurut kakak gitu? Solusi selanjutnya. Bakal mempersulit diri dia ke depannya sih. Iya Karena dia yang ngejalanin kan hidupnya, maka dia yang bakal ribet, dia yang bakal berat gitu. Betul, Dia bakal beban. Duh, kita harus punya prinsip ya guys ya. Oke. Baiklah teman-teman, mungkin udah cukup ya podcast hari ini. Jadi kan sebelahnya apa sih karena dia? Kesimpulannya adalah kita harus memiliki tanggung jawab, Nafkah, duit, pendidikan, kecerdasan otak ya teman-teman untuk Siap menjalani mental, kehidupan. finansial. Betul. Kita harus punya itu dulu lah minimal. Meskipun nggak mapan secara sempurna seperti yang Kak Aprila mention tadi. Cuman setidaknya kita punya tanggung jawab di diri kita secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan merit ya. Oke. Mungkin dicukupkan, ada yang bertanyakan? Oh, ada pertanyaan untuk Kak. Oh. Mau nanya ke Kak Iza. Kak Iza. Oh, Ada apa tuh? Kak Iza pernah ditanya nggak kapan nikah? Oh, kapan nikah ya? Aduh, pasti pernah dong ya. Apalagi Kurang pertanyaan. Tipe cowoknya Kak Iza yang aduh, susah ya. Kalau untuk ditanya kapan nikah pasti pernah ya. Apalagi di umur udah masuk 20-an kayak gini pasti banyak banget. Tapi kalau untuk tipe sendiri sih aku yang soleh. iya, aduh masih bingung sih sebenarnya, soalnya aku belum ada kepikiran ke sana dulu sih. Wah, bagus banget, jujur bagus banget nih, ningkatin value diri sendiri ya. Wah. Abis ningkatin value baru menemukan yang value-nya setara. Kalau tipe cowok kakak gimana nih? Yang penting satu agama sih. Aduh, Masya Allah. Ya intinya kalau misalnya aku punya value, berarti pasangan aku juga Harus setara ya. Iya, betul. Iya dong. Selain pendidikan ataupun apapun itu, pasangan tuh harus yang setara, teman-teman. Kalau nggak setara susah semuanya. Kebanyakan tuh angka perceraian tuh dari kesetaraan yang tidak stabil. Gitu teman-teman. Oke, mungkin dicukupkan ya teman-teman untuk podcast hari ini. Saya Mia. Aku Nadia. Kita pamit undur diri sebagai host di acara podcast Mapan Dulu atau Nikah Dulu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.